ada banyak pikiran, ada banyak yang perlu bisa dijelaskan dalam memahami makna dua kalimat syahadat itu. Lafalnya saya pendek, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi selama ini kita pelajari adalah tema-tema yang berkaitan dengan makna dua kalimat syahadat itu. Seperti yang malam hari ini mau dibahas, judulnya adalah Syu'bul Iman, Anwa'u Syu'bil Iman. Jadi cabang-cabang dari iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah syahadat kemudian orang mengatakan amantu billah, beriman kepada Allah, iya. Tapi ternyata dua kalimat syahadat itu, terutama syahadat tentang Allah, itu deretannya ada lebih dari 60 bahkan 70 poin yang perlu diurai itu. Ada yang kaitannya dengan pekerjaan hati, ada yang kaitannya dengan pekerjaan lisan, ada yang kaitannya dengan pekerjaan anggota badan, jawarih, a'malul badan. Dalam kitab itu ada di bagian 32. Kalau Bapak Ibu punya kitab lalu ikut menyimak. Judulnya adalah Anwa'u Syu'bil Iman. Cabang-cabang dari macam daripada cabang iman itu. Seperti biasanya kita itu disuguhi dibahas mengenai hadis. Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu lebih dari 70 cabang. Afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Rawahu Muslim. Jadi 70 poin, 70 cabang itu yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah sudah sangat populer diterangkan di mana-mana, menyingkirkan gangguan dari jalan, duri, beling, apa saja, batu itu. Oh, kalau begitu kita memberikan kesempatan orang untuk lewat supaya tidak terganggu sekecil apapun bagian daripada implementasi la ilaha illallah. Iya. Iya. Nah, makanya di sini diterangkan inna hadhihi syu'ab, ya, macam dan cabang daripada iman itu ada yang min a'malil qalb, pekerjaannya hati. Ini yang dibahas dulu ya, pekerjaannya hati, bukan pekerjaannya lisan dan bukan pekerjaannya anggota badan. Jadi ada min a'malil qalb, ada lagi min a'malil lisan, ada min a'malil badan. Saya rasa bukan baru bagi kita semuanya itu ya. Tapi kemudian kita semuanya diajak untuk membahas yang a'malul qalb itu apa saja itu, pekerjaan hati itu. Tapi jangan lupa, kelihatannya pekerjaan hati, tapi kemudian dampaknya bisa dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Walaupun itu pekerjaan hati. Wa a'malul qalb itu al-mu'taqadat wan niyat, keyakinan dan niat. Jenengan tadi dari rumah ke sini maghrib sampai isya, niatnya apa? Tidak pulang. Ada taklim Pak, ada pengajian. Jangan bilang gini, daripada nganggur ya. Jangan daripada nganggur. Sudah diniati untuk mencari thalabul apa? Ilmi, thalabul ilmi. Saya sering tanya itu, kalau habis sholat itu kemudian pulang, laya-laya di rumah,
pegel leye-leye kemudian nyeruput kopi, dibandingkan dengan duduk di sini 40-45 menit, enak mana? Enaknya enak leye-leye. Tapi mengapa kok tidak? Niat itu bisa menggerakkan aktivitasnya manusia di sini. Jadi a'malul qalbi itu keyakinan wa niat wa hiya arba'un wa ishruna khaslah. Ada lebih dari 24 cabang pekerjaan hati dan niat itu tadi. Keyakinan dan niat tadi. Ya. Bagian awal al-imanu billah. Nah ini kan sudah persoalan zaman dulu, iman kepada Allah. Wa yadkhulu fiha al-imanu bidzatihi. Ini yang penting, Pak. Kalau sudah beriman kepada Allah, berarti orang itu juga beriman bidzatihi, zatnya Allah. Loh, emangnya Allah itu ada, Pak? Ya iya, ada. Jangan tanya, itu orang mana, Pak? Jangan. Kalau sampai tanya, Allah itu orang mana? Keliru nanti. Betul, Pak. Nanti bisa orang itu dianggap kalau pikirannya begitu, apa maunya itu kok sampean kok tanya gitu itu. Khobariyah kalau mengabarkan keliru pikiran. Lebih-lebih kalau sampean itu istihzaiyah, merendahkan Allah. Sudah saya terangkan, ada orang ngomong gini aja itu Allah langsung menurunkan ayat Al-Quran kok. Saya ulangi, ini mengulangi yang sudah lewat. Orang ngomong 3 poin tentang Nabi dan tentang para sahabat, apalagi ngomong tentang Allah. Yang diomongkan tentang Nabi adalah ma ra'aina mithla qura'ina haula'i arghabu butunan. Aku belum pernah melihat orang kok buncit perutnya. Itu menuduh Nabi dan para sahabat begitu. Wala akdzabu al-sunan. Dan dia itu pendusta. 3, wala ajmanu inda liqa. Dan pengecut. Ini ada orang ngomong gitu zaman Nabi masih ada konangan sahabat yang namanya Auf bin Malik. Saya sudah pernah cerita di sini. Lalu Auf bin Malik ini lapor sama Nabi. Fadhahaba Auf ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu. Walakin al-Qur'an qad sabaqahu. Auf bin Malik bergegas memberitahu Nabi ada orang ngomong itu tadi 3 poin tadi ya. Tapi Nabi sudah tahu. Al-Quran memberitahu sama Nabi. Walakin al-Quran qad sabaqahu. Sebelum Auf datang ke Nabi, Nabi sudah ngerti. Terus orang yang ngomong ini nututi. Ringkasnya cerita, saya enggak cerita itu. Sampai di sana ketemu sama Nabi, orang ini ngomong gini, membela diri. Sudah biasa, Pak, orang salah itu ketika kemudian konangan membela diri. Betul, Pak ya? Ngomongnya, ya Rasulullah. Ini orang yang ngomong tadi, Pak ya. Ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab wa natahaddatsu haditsa rabbi naqta'u biha ana at-tariq. Nabi, kami cuma bercanda kok, bersenda gurau, bermain-main, tidak serius, ngisi waktu tok dalam perjalanan. Ini orang ngomong gitu itu. Tadi saya katakan Allah langsung menurunkan ayat Al-Quran. Surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kalau kamu tanya orang itu Muhammad, dia itu menjawab, kami cuma bersenda gurau dan bermain-main. Kul, jawaban, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un.
Apakah pantas kamu itu tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang ayat-ayatnya Allah kamu bersendagurau? Ini serius, Pak. Qad kafartum ba'da imanikum, kamu telah kafir setelah kamu beriman. Ini Nabi dirasani begitu aja Allah itu marah. Nah, cuma saya nggak tanya sampean. Lah kalau Allah yang dirasani, kalau Allah yang dikata-katai tidak baik, ya. Nah, maka di sini saya balik ke sini ya. Iman kepada Allah itu yadkhulu fihi bil imani bidzatihi. Kalau sudah iman kepada Allah itu termasuk di dalamnya iman tentang zatnya Allah. Di mana, Pak? Kalau di Quran, sampean baca Quran, Allah itu di arsy, tsumma stawa 'alal arsy. Nanti ada kelanjutannya itu, Pak. Terus Allah itu orang mana? Ada orang ngomong gitu, Pak. Itu kalau niatnya orang itu melecehkan, merendahkan Allah, kata Quran, bukan kata saya. Qad kafartum ba'da imanikum, kamu telah kafir setelah kamu beriman. Ya. Oh, kalau begitu ketika Allah itu nabinya disinggung, ayatnya disinggung, Qur'annya disinggung, Allah itu marah. Marah, Mas. Caranya marah gimana? Waktu itu nabinya masih ada, nabinya dikasih ayat. Nah, suruh menerangkan kepada orang itu. Nanti kalau jenengan sempat baca-baca Quran, ya harus disempatkan menurut saya. Surat apa tadi, Pak? At-Taubah 65 dan 66. Jadi orang beriman kepada zatnya Allah, termasuk itu pekerjaan hati dan niat, itu tanpa tanya bagaimana Allah itu. Ya. Terus Allah itu berasal dari mana? Allah itu di Eropa apa di Asia apa di... Kalau ada orang tanya begitu, sampean serius ya, terangkan kayak kitab tauhid ini. Nggak boleh tanya, Pak, tentang Allah kok tanya sampean itu loh. Ya. Kemudian balik tadi tentang zatnya Allah, wasifatihi, sifat-sifatnya Allah. Nah, saya menyimpang sedikit tapi ada hubungannya. Wasifatihi, sifat-sifatnya Allah. Saya tanya, ini adik-adik yang masih muda-muda ini, apa betul Allah itu punya kursi? Jawabannya? Wong ayatnya sudah bolak-balik diwaca kok. Wasi'a kursiyuhu. Satu, dua. Apa betul Allah itu punya wajah? Jawabannya, wong diterangkan di Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Di dalam kitab Al-Qaulul Mufid, kitab yang lama, ada keterangan, ada hadis Nabi melarang la yus'alu biwajhillah illal jannah. La yus'alu biwajhillah illal jannah. Sampean jangan minta kepada Allah dengan menyebut wajahnya Allah kecuali surga. Saya ulangi, saya tidak menerangkan hadis itu. Berarti Allah punya kursi, punya wajah, betul, Pak? Berikutnya, apakah Allah punya tangan? Punya. Was-samawatu matwiyatun biyaminihi, dan besok langit itu digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Itu semuanya adalah sifat-sifat, itu semuanya adalah keterangan-keterangan yang Allah mensifati tentang dirinya. Terus gimana, Pak? Kok seperti manusia? Itu yang salah kamu ngomong gitu itu.
kok seperti manusia, itu yang salah. Terus seberapa besarnya kursinya itu, tanyamu itu yang salah. Mohon maaf dengan segala hormat saya Pak Ustadz, Pak Kiai, ilmu yang diberikan oleh Allah tidak banyak kepada saya. Ada Pak Ustadz, Pak Kiai ceramah di YouTube, kebetulan sekali tempo saya nyasar YouTube-nya ketemu. Dengan berapi-api semangat mengatakan, masa Allah itu punya wajah. Lah kalau Allah punya wajah berarti kan ada brengosnya. Kata-kata itu yang salah. Ngerti maksudnya Pak ya? Tapi Allah punya wajah, betul nggak? Itu tadi. Maka beriman kepada Allah itu termasuk yang begitu-begitu itu tadi. Al-imanu bidzatihi, dengan zat Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya Allah. Tapi jangan disamakan dengan manusia. Saya tadi sebelum ke sini menulis pendapatnya Imam Malik berkaitan dengan, ya sudah biasa orang mau ngaji buka sana buka sini, itu kemudian untuk menambahi keterangan. Imam Malik menerangkan tentang Allah itu bersemayam di arsy. Ketika ada muridnya itu tanya kepada Imam Malik, apa pengertiannya Allah itu bersemayam di arsy? Cuma muridnya enggak ngomong kok seperti manusia, enggak ngomong gitu. Cuma tanya saja. Jawabannya Imam Malik apa? Al-istiwa'u maklum. Mas, namanya bersemayam itu sudah dimengerti. Kalau sampean itu ya kayak begitu itu duduknya. Terus dilanjutkan sama Imam Malik, wal kaif majhul. Terus caranya Allah itu bersemayam gimana? Tidak ada yang tahu. Tapi kalau namanya bersemayam, ya bisa dimengerti. Dimengerti bagaimana? Kalau sampean ya kayak begitu. Nah, ini bahasa saya sendiri Pak, untuk memahami pendapatnya Imam Malik tadi. Terus kalau Allah, caranya gimana? Majhul, tidak diketahui. Yang ketiga, al-imanu bihi wajibun. Iman bahwa Allah itu bersemayam di arsy, hukumnya apa? Wajib. Tak tanya, kenapa nggak wajib Pak? Ada di Quran. Lah kalau Allah menerangkan tentang zatnya, bahwa zat Allah itu punya kursi, zat Allah itu punya wajah, zat Allah itu punya tangan kanan, lalu tidak dipercayai, berarti tidak percaya apa? Quran. Insya Allah pikiran kitab-kitab tauhid yang saya baca ini sama dengan pikiran Majelis Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah. Tapi saya belum klarifikasi. Kalau saya boleh matur, kitab-kitab yang saya kumpulkan kitab tauhid ini, saya nggak paham apakah ini sudah direkomendasi oleh perserikatan apa enggak. Ya, wes itu persoalan lain ya. Tapi seringkali saya tanyakan ke PP itu, mana kitab tauhidnya? Ya, wes itu saya ulangi. Yang ketiga, al-imanu bihi wajibun. Iman terhadap sesuatu yang disebut-sebutkan tadi tentang sifat Allah dan zat Allah itu berada di arsy, hukumnya apa? Wajib. Mengapa? Ada di Quran. Kata Imam Malik berikutnya, as-su'alu bid'ah. Apa tadi Mas? As-su'alu bid'ah. Pertanyaanmu ini baru. Zaman Nabi ayat itu sudah ada, tapi tidak satu pun sahabat yang tanya. Tidak satu pun sahabat yang mereka-reka maknanya begini, maknanya begitu, barangkali ini, barangkali itu, enggak. Maka kitab-kitab tauhid yang kita baca ini adalah mengembalikan faham keagamaan dalam bidang akidah seperti yang difahami oleh Nabi dan para siapa? Sahabat. Ya, yang dianggap salaf itu loh Pak ya. Jadi saya ulangi, iman itu cabangnya banyak. Ada a'malul qalb.
pekerjaan hati. Pekerjaan hati itu menyangkut itu tadi, keyakinan dan niat. Yang berkaitan dengan keyakinan termasuk al-imanu billah, iman kepada Allah, yadkhulu fihi al-imanu bidzatihi. Termasuk adalah iman terhadap zatnya Allah. Di mana? Di arsy. Coba tak cek. Panjenengan tidak saya tes, tapi saya cek. Kalau menurut pendapatnya masyarakat, Allah itu di mana? Allah itu di mana? Di mana? Di mana? Ada keterangan di Quran Allah itu di mana-mana? Coba saya tanya dulu kepada yang berada di mana-mana. Ya. Saya lebih mengikuti pendapat yang ini. Lah kalau di mana-mana berarti di rumah ada, di kamar. Tapi kalau ilmunya Allah, pengetahuannya Allah, kekuasaannya meliputi segala-galanya, betul nggak Pak? Tapi Allah, zat Allah itu di sana. Cuma jangan tanya. Itu tadi kata Imam Malik. As-su'alu bid'ah. Pertanyaanmu itu bid'ah, baru. Zaman Nabi itu loh, ayatnya sudah ada, nggak ada orang tanya. Ya. Kamu kok rewel? Nah, kira-kira begitu Pak ya. Nah, jadi tentang Allah sampai di situ termasuk wa tauhidihi, mentauhidkan Allah, ifradullah bil ibadah, mengisahkan Allah di dalam hal beribadah. Makanya kapan hari saya sebutkan orang yang tidak beribadah kepada Allah itu mendolimi Allah. Haknya Allah tidak diberikan kepada Allah. Allah itu punya hak untuk diibadahi oleh manusia. Tapi motivasi ibadahnya manusia itu bukan untuk Allah. Untuk manusia, untuk jabatan, untuk ini, untuk ini. Itu namanya zalim. Syirik. Inna syirka la zulmun adzim. Jadi iman tentang Allah menyangkut begitu. Mari diterangkan laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak satu pun yang serupa dengan Allah. Walaupun penyebutannya sepertinya sama dengan miliknya manusia. Saya ulangi, tidak satu pun yang serupa dengan Allah walaupun penyebutannya sama dengan penyebutan untuk siapa? Manusia. Tangan kanan, tangan kanannya manusia, kursinya manusia, wajahnya manusia. Tapi Allah juga menyebut zatnya seperti begitu. Kata guru saya dulu, bahasan desa ya. Wong di dunia saja ada bahasa yang penyebutannya sama, hakikatnya beda. Ada anak datang, tangannya ini sakit, dipegangi gini, diperban. Ditanya sama orang-orang yang ada di situ, Mas, tangan kananmu kena apa? Maksudnya tangan kanan itu apa? Tangan yang sebenarnya atau bukan? Tangan kanan, bukan yang apa? Bukan yang kiri. Habis itu ada anak datang lagi. Wah, ini anak ini tangan kanannya bupati. Apa maksudnya tangan kanan ini? Sama-sama disebut apa? Tapi hakikatnya sama apa beda? Itu tambahan keterangan. Tidak berdasarkan hadis, tapi itu. Kita bisa memahami tentang itu, tentang Allah itu. Ya. Kemudian al-imanu bi malaikatihi, iman kepada malaikatnya. Sampai 2021 ini malaikat masih ada nggak Pak? Halo? Masih? Ayo, jenengan tak tanya. Dalam peristiwa apa ketika Allah minta ketika Nabi Muhammad minta bantuan kepada Allah, kemudian digeruduk sama malaikat? Dalam peristiwa apa? Ini suaranya menggema ini. Ya.
apalagi ada klotekan di atas itu ya. Dalam peristiwa Perang Badar, sebenarnya Rasulullah tidak menyebut ya Allah malaikat turunkan, enggak, hanya minta bantuan. Minta bantuan itu, minta pertolongan itu bahasa kitabnya istighotsah. Ini 300 orang mau dihabisi 1000 orang dalam peperangan Badar, dan itu di Ramadan. Lalu Nabi menyerahkan 300 orang ini kepada Allah. Panjang doanya tapi saya potong aja. Salah satu potongan daripada doanya Nabi adalah Allahumma intuhlik hadhil isabatu min ahlil Islam la tu'bad fil ardi abadan. Ya Allah, jika umat Islam yang saya bawa ini habis, jangan harap engkau disembah lagi di dunia ini untuk selama-lamanya. Lalu Allah menurunkan surat Al-Anfal ayat 9. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi'alaf minal malaikati murdifin. Ingat Muhammad, ketika kamu minta pertolongan kepada Rabbmu, lalu Allah menurunkan 1000 malaikat diturunkan ke situ. Habis orang kafir. Makanya iman kepada malaikat itu termasuk itu, al-imanu bi malaikatihi. Sekarang saya tanya, kalau 2021 ini jenengan berdoa seperti doanya Rasulullah tadi, tapi dirubah-rubah dikit bahasanya, boleh enggak? Sampean enggak semangat ngono itu ya. Boleh. Dirubah gimana? Allahumma ya Allah intuhlik hadhil isabatu min ahli islami fi Indonesia la tu'bad fi hadzal baladi Indonesia abadan. Ya Allah, jika umat Islam Indonesia ini habis, jangan harap engkau disembah lagi di bumi Indonesia ini untuk selama-lamanya. Boleh Pak? Sampean sudah berdoa begitu? Nunggu kapan? 2024 ya kesuwen, ya mulai sekarang. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan doanya umat Islam dengan begitu itu. Itu maknanya supaya umat Islam itu rajin dakwah. Karena orang itu didakwahi itu dari tidak paham menjadi paham, jadi tidak mengerti menjadi mengerti. Dan dakwah itu tidak boleh berhenti. Ya, yang kedua, supaya umat Islam itu berusaha generasi ke generasi, dari generasi ke generasi imannya ini nyambung. Siapa yang bisa menjamin kita sekarang 2021 membangun masjid megah kayak begini? Ya, tapi tidak pakai wati, megah saja. Ya, 3021 gimana kira-kira? Maka berdoa seperti itu. Ya Allah, jika umat Islam Indonesia ini habis, jangan harap engkau disembah lagi di bumi Indonesia selama-lamanya. Boleh Pak? Boleh. Normal, biasa-biasa. Silakan orang lain berdoa menurut versi mereka. Malaikat diturunkan sama Allah. Terus kalau malaikat itu sudah turun, gembruduk, banyak sekali. Terus tanya sama sampean, tugasku apa Cak?